Ada hal-hal yang sulit dilupakan, bukan karena kita ingin mengingatnya, tapi karena mereka menolak untuk pergi dari ingatan. Tahun 2013, ketika aku masih duduk di bangku SMK, aku mengalami sesuatu yang tidak hanya menghantui pikiranku, tapi juga sering muncul dalam mimpi hingga kini. Bukan pengalaman pertama bertemu dengan hal-hal yang tak kasat mata, tapi inilah yang paling membekas. Sebuah rumah kosong, penuh fasilitas lengkap, tapi menyimpan sesuatu yang tidak pernah kami duga. Saat itu, aku dan teman-temanku ditugaskan untuk mengikuti program kerja lapangan, PKL. Lokasi PKL sudah ditentukan oleh pihak sekolah, yaitu di sebuah universitas pengolahan di area Jawa Timur. Maaf, aku tidak bisa menyebutkan nama universitasnya. 2 minggu sebelum penempatan, aku dan tim mulai mencari kos-kosan di sekitar lokasi. Namun, karena letaknya jauh dari perkampungan, kami memutuskan untuk mencari mes mahasiswa yang tidak terpakai. Setelah seminggu mencari, akhirnya salah satu pengurus kampus menawarkan sebuah rumah kosong untuk kami tinggali selama beberapa bulan ke depan. Katanya, rumah itu milik seorang mahasiswa yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar di kota lain. Mes itu kosong, tapi semua perabotannya masih lengkap mulai dari TV, kulkas, mesin cuci, kompor, kasur, lemari, semuanya ada. Aku merasa beruntung sekali. Kapan lagi bisa mendapatkan tempat tinggal yang super lengkap? Aku sempat bertanya kepada ibu pengurus mes, "Bu, maaf, rumah ini sudah berapa lama ditinggal pemiliknya?" Ibu itu menjawab, "Baru sekitar 3 atau 4 bulan. Salah satu temanku bertanya, "Kalau uang sewanya berapa Bu per bulannya?" Si ibu tersenyum, "Gak perlu bayar uang sewa dek, kalian cukup bayar listrik sama air setiap bulan, sambil tolong rawat rumah ini ya." Kami tentu senang sekali. Rumah sebesar itu hanya perlu membayar listrik dan air saja. Mengingat tim kami berjumlah 7 orang, kami setuju untuk menempatinya. Ibu pengurus pun memberikan satu genggam kunci dan menjelaskan fungsi setiap kunci untuk ruangan di rumah itu. Namun, ada satu kamar yang kuncinya tidak dia pegang. Kamar itu kebetulan bersebelahan dengan kamar yang akan kutempati bersama teman-teman. Aku sempat berpikir, mungkin memang hak pemilik rumah untuk mengunci kamar tersebut. Ibu itu bilang, di dalamnya ada barang-barang berharga milik si mahasiswa. Keesokan harinya, kami datang lagi bersama orang tua masing-masing untuk beres-beres. Rumah itu penuh debu, mungkin karena sudah beberapa bulan tidak ditempati. Tapi ada satu hal yang membuatku curiga, rumput liar di halaman sangat tinggi. Seperti tidak pernah dibersihkan bertahun-tahun. Aku berusaha berpikir positif, mengingat ada satu teman kami yang penakut. Setelah rumah bersih, 2 hari kemudian kami mulai membawa barang-barang dan siap menempatinya. Hari pertama berjalan baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang membuat kami merasa tidak nyaman. Namun, di hari kedua, semuanya mulai berubah. Kami pulang dari PKL tepat pukul 5 sore. Setibanya di rumah, kami langsung bersiap untuk mandi, memasak, dan mencuci baju sesuai tugas yang sudah kubagi. Oh ya, aku ditunjuk sebagai ketua tim, jadi aku berusaha seadil mungkin dalam membagi tugas agar semua pekerjaan selesai cepat dan kami bisa tidur lebih awal. PKL dimulai pukul 7 pagi, jadi kami harus cukup istirahat. Sedikit gambaran tentang rumah itu, dapurnya cukup luas. Di samping dapur ada kamar mandi dan sebuah gudang kecil berisi tumpukan buku-buku, ukurannya sekitar 1,5x1,5 meter. Ada ruang tengah lengkap dengan TV, serta 3 kamar tidur. Namun, kami hanya bisa menempati 2 kamar. Kami sepakat membagi kelompok, 3 orang di kamar depan, dan 4 orang, termasuk aku, di kamar belakang. Malam itu, salah satu temanku yang menempati kamar depan, sebut saja namanya Nindi, datang kepadaku dengan wajah pucat. Ia baru saja selesai mandi, tapi ada yang aneh. Dengan suara bergetar, Nindi berkata, Aku lihat sesuatu." Aku menatapnya bingung. "Maksudmu apa?" Nindi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Waktu aku mandi, aku merasa ada yang mengawasi.
Pas aku lihat ke arah ventilasi, ada sepasang mata merah besar, Kak, lagi ngintip aku. Dia bercerita sambil menangis karena merasa kejadian itu masih terngiang-ngiang. Akhirnya, aku berusaha menenangkan Nindi. Awalnya, dia ingin mengajak pindah kontrakan, tapi karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan untuk mencari tempat tinggal yang dekat dengan lokasi PKL kami, akhirnya aku memutuskan agar kami bertujuh tidur di satu kamar yang sama di belakang. Sementara kamar depan kami jadikan mushola. Hari ketiga, kami beraktivitas seperti biasa. Setelah sampai di rumah kontrakan, kami melakukan aktivitas seperti hari-hari kemarin. Teman-temanku sempat curiga karena aku tiba-tiba mengubah aturan kamar tidur. Yang awalnya aku bagi menjadi 2, kemudian aku jadikan 1 kamar saja. Sebagian tidak setuju karena kamar terasa sempit, tetapi sebagian lagi setuju mengingat ada beberapa teman yang penakut. Aku meminta Nindi untuk tidak menceritakan kejadian itu ke teman-teman yang lain karena aku rasa itu hanya akan membuat kekompakan kami berantakan. Akhirnya, Nindi memutuskan untuk mandi tanpa menutup pintu kamar mandi. Kebetulan, kami semua yang tinggal di rumah itu adalah perempuan. Setelah kegiatan bersih-bersih, shalat dan makan, beberapa teman mulai masuk kamar untuk rebahan. Hanya ada aku dan 1 temanku di ruang tengah untuk menonton TV. Di tengah-tengah menonton TV, aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dari arah jendela. Kebetulan, jendela kami terhubung dengan taman samping rumah. Awalnya, aku membiarkannya saja, berusaha berpikir positif. Akan tetapi, lama-lama, rasa merinding semakin kuat. Akhirnya, aku mengajak temanku masuk ke kamar, juga dengan alasan sudah terlalu larut. Jam 11 malam, kami semua sudah tidur. Nah, sekitar jam 2 malam Nindi membangunkanku. Dia bilang ada yang menarik selimutnya. Aku memang melihat selimut Nindi sudah berada di bawah kakinya. Tapi karena aku berpikir mungkin salah satu dari kami ada yang iseng, aku menyuruh Nindi untuk kembali tidur. Meskipun begitu, aku tetap sesekali membuka mata, memastikan siapa yang mungkin iseng. Jadian aneh lagi, Kak. Hari keempat, saat di laboratorium pengolahan, Nindi mulai bercerita lagi. Kali ini, di area lengan dan pahanya muncul lebam-lebam. Tapi bentuk lebamnya aneh, seperti bekas dicengkeram tangan seseorang. Nindi bilang dia tidak merasa sakit dan tidak ingat kapan lebam itu muncul. Akhirnya, di situ aku mulai merasa ada yang aneh dengan Nindi. Kenapa gangguannya intens sekali ke dia? Karena aku tahu dia sedang menstruasi, aku tidak mungkin menyuruhnya shalat. Akhirnya, aku bertanya, "Kamu buang pembalutnya di mana?" Nindi bilang dia membuangnya di perkebunan belakang rumah. Memang, di belakang rumah kontrakan kami ada perkebunan, Kak. Ada seperti waduk kecil yang penuh dengan tanaman air. Di perkebunan itu hanya ada 1 pohon pisang di tengah-tengah waduk, dan Nindi membuang pembalut di area waduk tersebut. Aku berusaha mengingatkan Nindi untuk tidak membuang pembalut di situ lagi. Kebetulan, di hari keempat PKL, kami pulang lebih awal, Kak. Jam 3 sore, kami sudah sampai di kontrakan. Karena beberapa hari kemarin rasanya kurang nyaman, aku memutuskan untuk mengajak teman-teman jalan-jalan sore sekadar keliling lokasi mes mahasiswa. Di tengah-tengah perjalanan, kami melewati sebuah gang di kompleks lain yang kebetulan ada penjual sayur. Di situ juga ada banyak ibu-ibu yang sedang berbelanja. Akhirnya, aku mengajak 1 temanku untuk belanja kebutuhan makan. Ternyata, ibu-ibu itu adalah istri dari beberapa petugas kampus. Kami sempat berbincang-bincang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka bertanya, "Mbak, tinggal di rumah yang ada pohon kelapa sawitnya itu, ya?" Aku pun menjawab, "Iya, Bu." Sekonyong-konyong,
Ibu-ibu itu saling pandang satu sama lain. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Mbak kok berani tinggal di situ?" Sekilas, aku dan temanku saling pandang. Aku merasa ibu-ibu ini tahu betul ada apa dengan rumah yang kami tempati. Di tengah-tengah perasaan kami yang mulai tidak nyaman, bapak penjual sayur pun menimpali. "Mungkin maksudnya si ibu, kok berani tinggal perempuan-perempuan saja? Gitu mbak. Kalau ada apa-apa, mbaknya minta tolong tetangga saja buat nelpon security depan. Soalnya, kompleks tempat mbak kan sepi."